Silakan duduk kekasih Tuhan. Terima kasih tim pujian penyembahan, luar biasa. Selamat pagi, shalom Bapak Saudara. Bagaimana kabar? Baik? Luar biasa ya. Ya, pertama kali tentunya saya ucapkan terima kasih buat gembala sidang kita, orang tua rohani kita, orang tua rohani kami, dan Bu Esther terima kasih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Dan bertemu dengan sidang jemaat Tuhan di sini sudah lama sekali nggak ketemu, baru sekali tapi lama nggak ketemu dan kita ketemu lagi dengan badan yang agak berbeda karena dulu langsing. Sekarang sudah sangat makmur, senang bisa bertemu dengan Bapak Saudara. Saya berharap semua kita diberkati oleh Tuhan, amin. Siapa yang mengasihi Allah, kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Wow, ibadah yang luar biasa, ya. Ya Bapak Saudara, hari ini kita akan belajar tentang iman sepanjang hari ini, sesi pagi dan sesi siang. Kita akan belajar tentang iman, kekasih Tuhan. Nah, sesi pagi ini saya ingin menampilkan dua tokoh yang sangat menarik di dalam kehidupan kita yang tercatat dalam firman Allah, yaitu tentang Musa dan Yosua, kekasih Tuhan. Musa sama Yosua ini sebetulnya memiliki satu asal usul rumah tangga atau keluarga yang sama, tapi mereka memiliki satu jalan cerita yang agak berbeda. Tapi ini menarik untuk kita pelajari, kekasih Tuhan. Kita melihat bahwa pada waktu Musa dan Yosua lahir, di muka bumi ini bangsa Israel itu posisinya sedang diperbudak oleh Mesir, kekasih Tuhan ya. Dan kalau saya berharap pada waktu saya mengatakan diperbudak, itu imajinasi kita ini saya berharap horor-horor sedikit gitu kasih Tuhan. Sebab diperbudak itu tidak mudah untuk hidup, sekolah tidak mudah, cari pekerjaan nggak mudah, menikah nggak mudah, segala sesuatu sulit pada waktu bangsa sedang diperbudak. Nah, pada waktu Yosua dan Musa lahir, itu posisi mereka itu bangsa Israel sedang diperbudak, kekasih Tuhan. Nah, pada waktu sedang diperbudak itu rupanya ada kegelisahan dari Fir'aun. Kegelisahannya adalah bangsa Israel ini jumlahnya semakin banyak, sehingga Fir'aun curiga, berasumsi nanti bisa memberontak. Maka Fir'aun menetapkan satu aturan bahwa bangsa Israel yang lahir laki-laki itu harus dibunuh. Ceritanya begitu. Nah, singkat cerita banyak pembunuhan. Bayi laki-laki Israel yang lahir banyak yang dibunuh. Nah, hari itu orang tuanya Musa tentunya sayang gimana caranya supaya Musa ini tidak mati karena laki-laki. Nah, orang Jawa bilang Musa ini kan dikentirkan gitu ya, dihanyutkan begitu. Nah, waktu dihanyutkan kok ya orang mungkin akan bilang kebetulan. Tapi setelah kita mengerti jalan ceritanya, itu rencana Allah. Bahwa Musa ditemukan oleh putri Fir'aun. Nah, pada waktu Musa ditemukan oleh putri Fir'aun pas dihanyutkan di sungai itu, maka putri Fir'aun merasa senang dengan bayi yang lucu, mungil, imut-imut. Kemudian minta izin kepada bapaknya untuk dirawat. Ceritanya kan begitu. Nah, waktu Musa dirawat oleh putri Fir'aun dan langsung oleh Fir'aun Raja Mesir, pastilah Musa mendapatkan hak privilege yang luar biasa. Kalau sekarang ini mendapatkan 4 sehat 5 sempurna ya, makanannya tentunya makanan yang bergizi, makanan yang luar biasa, pakaiannya pasti juga pakaian yang mewah, megah, bertumbuh menjadi anak-anak dan remaja yang begitu luar biasa karena dibesarkan oleh raja. Singkat cerita, tentunya Musa mendapatkan kemudahan-kemudahan banyak hal. Sejarah mencatat Musa sekolah di universitas terbaik hari itu. Musa dilatih tentang ilmu perang. Musa dilatih tentang ilmu manajemen, Musa dilatih tentang ilmu pembangunan. Dan waktu Musa kemana-mana, dia dihargai masyarakat Mesir. Ceritanya begitu kasih Tuhan. Nah, setelah Musa umur 40 tahun, setelah Musa mendapatkan tadi hal-hal yang didapatkan oleh Musa, orang lain belum tentu mendapatkannya. Akhirnya usia 40 tahun ada sebuah kejadian.
Nah, kejadian ini yang membuat Musa harus meninggalkan Mesir. Nah, pada waktu Musa meninggalkan Mesir usia 40 tahun, dia pergi ke Midian. Nah, pas Musa meninggalkan, disitulah Yosua lahir. Karena selisih Musa sama Yosua itu umurnya 40 tahun kasih Tuhan. Nah, pada waktu Musa pergi ke Midian, kita mengerti Musa hanya mengembalakan kambing domba dari mertua dan kambing dombanya sendiri, yaitu Yitro selama 40 tahun. Bapak Ibu, kalau seandainya kita hidup di zaman sekarang, Musa pasti mendapat bulian. Musa pasti mendapatkan caci maki antara tinggal di istana, kemudian mengembalakan kambing domba. Selama 40 tahun, itu pasti bulian caci maki luar biasa. Kalau zaman sekarang ekonominya dibilang jatuh, kapok, ya, terus kemudian nggak tahu balas budi, nggak tahu ini itu dan sebagainya, pasti dapat caci maki. Nah, sementara Musa di Midian mengembalakan kambing domba 40 tahun, Yosua menjadi budak di Mesir. Yosua tidak mendapatkan hak privilege seperti Musa pada waktu di Mesir. Dia jadi budak, dia bangun piramid, dia bangun sphinx, dia cetak bata, keringat, panas. Itu yang dilakukan Yosua selama 40 tahun. Nah, pada waktu Musa 80 tahun, kita mengerti di Midian itu 40 tahun, di Mesir 40 tahun, di usia 80 tahun, Allah memanggil Musa. Dengan rumput yang terbakar, tapi rumputnya tidak terbakar. Di situ Tuhan berkata, Musa, sekarang saatnya aku panggil kamu, untuk kamu ke Mesir kembali, bebaskan bangsa Israel. Nah, Musa tentunya berhitung matematika. Kenapa? Karena aku dulu dari Mesir. Aku mengerti bagaimana kebijakan Raja Mesir, aku mengerti bagaimana bengisnya orang Mesir, aku mengerti bencinya orang Mesir kepada orang Israel. Sementara aku diutus untuk pergi membebaskan itu. Tentunya Musa berhitung secara matematika. Tapi di situ Tuhan berusaha meyakinkan Musa dengan tongkat itu, dengan Harun sebagai juru bicaranya. Singkat cerita, Musa mulai yakin, ya sudah, saya siap. Nah, tentunya kita mengerti pada waktu Musa membebaskan bangsa Israel, itu tidak mudah, harus melewati 10 tulah. Dengan tulah yang 10 itulah akhirnya Fir'aun menyerah, bangsa Israel dibebaskan lewat kepemimpinan Musa. Di situ kekasih Tuhan, Musa bertemu dengan Yosua yang dulu tidak kenal sama sekali. Akhirnya rombongan Israel itu keluar lewat padang gurun selama 40 tahun. Nah, menariknya kekasih Tuhan, selama 40 tahun ini bangsa Israel itu bergumul dengan makanan ekonomi. Karena tidak ada pasar tradisional di padang gurun. Bergumul dengan air bersih. Kalau toh ada makanan, mereka ingin sedikit variasi. Karena mereka jenuh makanan mana. Harus ada daging, maka kadang-kadang Allah kirim burung puyuh dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada pemberontak-pemberontak atau perampok-perampok kecil di padang gurun itu untuk merampok miliknya Israel. Musa punya kepemimpinan yang dibekali dengan ilmu Mesir. Musa belajar manajemen. Musa belajar memimpin, leadership. Tetapi di Midian, Musa belajar iman di situ. Nah, rupanya ilmu manajemen dari Mesir dan iman dari Midian ini sangat berguna memimpin sekitar 600.000 Israel yang keluar dari Mesir dengan tantangan padang gurun itu kasih Tuhan. Di usia 120 tahun, Musa tidak boleh masuk tanah perjanjian. Suksesi kepemimpinan harus beralih. Nah, ini bagi Bapak Ibu semua sebagai pemimpin ya, entah pemimpin lembaga, pemimpin gereja, pemimpin apa saja. PR terbesar seorang pemimpin itu bukan membuat program dan menjalankan program dengan segala tantangannya. PR terbesar seorang pemimpin adalah suksesi kepemimpinan. Saat pemimpin yang lama itu harus diganti yang baru, itu harus dibuat kondisi semulus mungkin, semut mungkin, sebab kalau tidak perpecahan itu sangat besar terjadi di situ.
Maka daripada itu Musa harus berpikir siapa yang menggantikan saya. Nah ternyata kekasih Tuhan, Allah berbicara kepada Musa, Yosua lah orangnya. Coba lihat. Yosua nggak pernah dilatih ilmu manajemen seperti Musa. Yosua tidak pernah dilatih ilmu segala sesuatu yang didapat Musa di Mesir. Yosua itu budak, dia mendampingi Musa di padang gurun, hanya itu yang dimiliki oleh Yosua. Tapi kenapa pilihan Allah jatuh kepada Yosua? Kok bukan Kaleb? Kok bukan yang lain? Kok Yosua yang mendapatkan selendang estafet itu dari Musa, kasih Tuhan? Menariknya kasih Tuhan, ini yang dilakukan oleh Yosua dan ini pun juga sulit. Kalau Musa tadi kan pergumulannya suksesi kepemimpinan kan. Nah kalau Yosua yang tidak pernah dipersiapkan apapun dan dia bukan siapa-siapa, Yosua punya kepribadian yang tidak dimiliki oleh orang Israel hari itu. Apa? Dia suka belajar sama pemimpin. Dia suka mendekat sama Musa. Bagaimana Musa berdoa, Yosua ikut. Bagaimana Musa bikin apa sesuatu, Yosua mendekat. Kasih Tuhan ini gak gampang. Zaman sekarang kalau ada orang bukan siapa-siapa, berusaha mendekat sama pemimpin, pemimpin bahkan tidak pernah menyuruh untuk mendekat, tapi dia terus mendekat, kemudian pemimpin merasa nyaman. Coba lihat, pergumulan apa yang dirasakan oleh Yosua. Pasti ada banyak orang berkata menjilat. Pasti banyak orang akan berkata ini dan itu. Dan kalau pemimpin nyaman, pemimpin akan dihakimi pilih kasih dan sebagainya. Ekspresi hari ini gak gampang. Saya mengerti posisi dipimpin, saya mengerti posisi jadi pemimpin. Itu pun terjadi kasih Tuhan. Tapi Yosua gak peduli, saya ingin belajar sama Musa. Saya ingin mendekat sama Musa. Saya ingin, kok Musa itu hebat ya, gimana ya. Saya ingin terus dekat sama dia. Dan Musa tidak pernah menyuruh. Allah lihat di situ. Maka pada waktu suksesi kepemimpinan, Allah berkata kepada Musa, Yosua orangnya. Nah kekasih Tuhan, Yosua akhirnya mendapatkan selendang. Dengan tumpang tangan Musa, kewibawaan Musa ditransfer kepada Yosua. Dan Musa berkata, sekarang pemimpinmu Yosua. Aku sudah memimpinmu dengan tantangan padang gurun. Sekarang Yosua memimpinmu dengan tantangan apa? Perang. Misalkan mimbar ini sungai Yordan, di sebelah sini adalah kota Sitim. Mereka berkemah 3 hari di kota Sitim. Dan pada waktu menyeberang sungai Yordan, seberang sungai Yordan ini sudah tanah perjanjian. Nah pada waktu di daerah inilah Allah berfirman kepada bangsa Israel, dengarkanlah Yosua seperti engkau mendengarkan kepada Musa. Sebab Yosua akan memimpinmu masuk tanah perjanjian. Dan tentunya Yosua yang tidak pernah dipersiapkan seperti Musa, kuliah, training dan sebagainya. Tentunya Yosua merasa ciut kan. Jangan lupa loh, keluarnya 600 kurang lebih. Tapi beranak cucu di padang gurun itu jadi 2 juta. Penduduk 1 kabupaten. Dan Yosua harus memimpin 2 juta tanpa bekal leadership. Dia hanya pengen belajar tok otodidak. Tapi kemudian dia harus mendapatkan kepemimpinan, menggantikan Musa. Di situ tentunya Yosua sebagai manusia merasa ciut, merasa nggak mampu, merasa kecil hati dan sebagainya. Pertanyaannya, kira-kira waktu Yosua merasa ciut, kecil hati, tawar hati, Tuhan tahu nggak hati Yosua? Jawabannya tentunya tahu. Karena Tuhan tahu hati orang, maka Tuhan berkata kepada Yosua. Yosua 1 ayat 9, firman Allah berkata demikian. Bukankah telah kuperintahkan, bukan kunasehati, bukan kusarankan. Artinya Yosua itu menerima ini harus mantep, harus masuk ke hatinya bahwa Tuhan yang berfirman. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Bapak Ibu, bukankah di ayat ini ada dua person, ada dua pribadi, yang satu memerintahkan, yaitu Allah, dan yang satu adalah Yosua yang harus menjaga hati. Tuhan memerintahkan, Yos, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati waktu engkau memimpin Israel dengan kelemahan apapun yang kau punya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagianku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Nah, Bapak Saudara, problem manusia adalah manusia itu lebih mantap disertai oleh pribadi yang kelihatan. Problemnya gitu ya. Kalau ada orang itu di samping kita, bisa kita lihat dia berkata aku menyertaimu. Kita ini rasanya yes, yes, yes. Tapi kalau pribadi itu tidak kelihatan dan pribadi itu berkata aku menyertaimu, itu urusannya hati kasih Tuhan. Hati ini harus mantap bahwa Tuhan menyertai saya. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, urusanmu adalah meneguhkan hatimu, menguatkan hatimu. Hatimu jangan tawar hati, urusanku adalah menyertaimu. Tentunya penyertaan itu penuh dengan mujizat. Yang setuju katakan amin. Nah, Yosua harus berurusan dengan hatinya. Nah, disinilah yang saya kasih judul sekolah iman. Bapak Ibu, kisah itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup di perjanjian baru? Di tahun 2024 ini, bagaimana korelasi hubungan antara Yosua seperti itu yang harus menguatkan hati, mempercayai penyertaan Tuhan yang tak kelihatan. Dengan kita yang hari ini dengan pergumulan masing-masing, ekonomi, pekerjaan, sakit, cita-cita masa depan, dan masing-masing kita tahu tantangan yang kita hadapi, gak mudah. Bagaimana kita bisa belajar seperti Yosua? Yosua memimpin Israel itu 27 tahun. Dan dalam peperangan dia menang, sampai akhirnya dia meninggal pada waktu usia tua. Dan dalam pertempuran itu dia hanya butuh waktu 7 tahun untuk mengalahkan musuh-musuh Israel. Kemudian sisanya membagi-bagi. Kamu suku sana bagian sana, suku sana bagian sana, suku sana bagian sana. Itu kalau dihitung 27 tahun. Tetapi pertempuran itu hanya 7 tahun. Dan di usia berapa? Di usia 80 tahun berperang. Kita melihat iman Yosua itu hebat. Maka daripada itu perjalanan hidup kita harus mencontoh bagaimana imannya Yosua menghadapi tantangan pergumulan yang dia hadapi. Maka di perjanjian baru ada ayat Roma 1 ayat 17 berkata demikian. Sebab di dalamnya itu nyata. Kita tidak main halusinasi dan asumsi. Nyata kebenaran Allah. Apa itu kebenarannya? Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang setuju katakan amin. Nah, slide ini jangan hilangkan dulu. Saya ingin membahas tentang bertolak. Bapak Ibu, kata bertolak dari iman memimpin kepada iman. Kata bertolak itu seperti perahu sedang berlabuh di pelabuhan, ya. Perahu sedang berlabuh di pelabuhan, dan pelabuhan itu namanya pelabuhan iman. Kemudian perahu itu menuju ke pelabuhan sana, dan pelabuhan sana itu namanya juga pelabuhan iman. Sehingga perahu itu bertolak dari pelabuhan iman, berjalan dengan iman, sampai di pelabuhan iman berikutnya. Orang benar hidup oleh karena iman.
Pertanyaannya, siapa yang disebut orang benar? Semua orang yang percaya kepada Yesus. Jadi semua orang yang percaya pada Yesus itu harus beriman, menjalani iman dalam proses hidupnya sampai di iman berikutnya. Allah itu mau kita seperti itu perjalanan hidupnya. Tapi saya cari di Google, tidak ada namanya pelabuhan iman. Maka ketemunya pelabuhan Ketapang sama pelabuhan Gilimano. Enggak ada namanya pelabuhan iman di Google. Saya ngambil Ketapang sama Gilimano. Allah mau orang percaya kepada Yesus itu hidup dalam iman. Apapun perjalanan hidupnya, dia harus menjalani dengan iman sampai di pelabuhan iman berikutnya. Kenapa Yosua kok mudah percaya dibandingkan Musa? Bapak Ibu, Musa dapat ilmu Mesir 40 tahun, hebat, manajemen, leadership dan sebagainya. Untuk tantangan di padang gurun yang penuh iman, Allah harus mengajari iman di Midian 40 tahun. Tapi Yosua enggak perlu. Kenapa? Musuh iman, kalau kita mau jujur adalah logika, pola pikir, pertimbangan, asumsi. Jadi kita yang memiliki bekal banyak ilmu, itu baik. Tapi jangan pernah lupa, iman di atas segalanya. Yang setuju katakan amin. Harus dengan iman. Saya belajar, saya punya sarjana, tapi ilmu saya harus lebih rendah dibandingkan iman saya. Maka tadi saya suka lagu, apa tadi saya nggak ngerti judulnya, bahwa Allah itu, iman atau kasih itu melebihi pengetahuan. Itu luar biasa, itu kan lahir di kitab Korintus kan, lagu itu. Orang Korintus itu gudangnya filsafat. Korintus itu gudangnya kepandaian zaman itu kasih Tuhan. Karena Korintus bagian dari negara Yunani. Kita mengerti ilmu pengetahuan berkembang di Yunani. Tetapi kepandaian yang dimiliki oleh orang Korintus itu harus diruntuhkan dengan apa? Kasih. Diruntuhkan dengan apa? Iman. Coba perhatikan. Orang pinter ketemu sama orang pinter. Isinya apa kasih Tuhan? Yalah. Debat lah. Itu bagaimana bisa menang? Kasih. Menerima pendapatnya. Baru menang kita. Tapi kalau otot-otot pengetahuan, gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Hasilnya apa? Tersinggung. Coba lihat kalau kita rapat. Hanya urusan nanti panitia Paskah pakai baju apa warnanya. Itu wayalah. Nanti roti apa nasi. Wayalah. Nanti itu pohon Natalnya pakai apa? Pakai pohon pinus atau pohon cemara. Itu wayalah. Cuman gitu aja sebetulnya. Kenapa? Karena kita merasa, wah itu terbaik ini. Tapi kita sudah ditengahi oleh kitab Korintus. Kasih mengalahkan pengetahuan. Iman mengalahkan pengetahuan. Amin, saudara. Lah kalau kita mau jujur itu seperti itu kasih Tuhan. Saya kadang kalau mimpin rapat kasih Tuhan. Dosen-dosen ini ada yang doktor-doktor, ada yang S2. Dengan segala ilmu dan pengetahuannya masing-masing itu kalau di meja rapat debatnya itu haleluya kasih Tuhan. Dan kasih bisa menerima semua pendapat itu. Kasih bisa menyatukan semua pengetahuan kita yang ada. Makanya benar tadi yang dikatakan dalam lagu tadi. Bahwa iman atau kasih itu melebihi pengetahuan. Makanya kita disuruh berangkat dari iman, berjalan dalam proses iman, kemudian sampai di pelabuhan iman berikutnya. Orang benar hidup karena iman. Haleluya. Yang mau hidup dalam iman kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Nah pertanyaannya begini, Pak Bambang,
Mengapa kok sekolah iman itu sangat penting bagi kita? Jawabannya begini, perjalanan kita ini panjang. Bapak Ibu, tahun 2024 mungkin pergumulan keluarga kita masalah ekonomi, mungkin. Terus kita ditolong Tuhan, oh ekonomi beres, anak-anakku dapat pekerjaan, tenderku menang. Oh semuanya oke, bisa dijamin tahun 2025 tidak ada masalah? Pasti ada masalah. Mungkin masalahnya apa? Kesehatan. Oh, dapat mujizat, sembuh, kalau toh harus berobat, dicukupi semuanya, biaya operasi semuanya lancar, bahkan sisa. Sehat. Bisa dijamin tahun 2030 nggak ada masalah lagi? Pasti ada. Maka daripada itu perjalanan kita ini panjang, kasih Tuhan. Karena perjalanan yang panjang kita sadar masalah demi masalah pasti ada. Tapi yakinkan bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Nah pada waktu kita mempercayai Tuhan menyertai kita, itulah iman dibutuhkan. Semua pergumulan kita harus menjadi sekolah iman bagi kita. Percaya kita harus semakin meningkat, dan meningkat. Saya percaya 5 tahun yang lalu iman Bapak Saudara pasti enggak seperti ini. Tapi saya percaya hari ini iman saudara pasti lebih hebat daripada 5 tahun yang lalu. Dan saya percaya 5 tahun ke depan iman saudara pasti lebih hebat daripada tahun ini. Amin. Iman kita harus meningkat. Lewat masalah, lewat nasihat, lewat pengajaran, lewat apapun iman kita harus meningkat. Maka perjalanan hidup itu harus menjadi sekolah iman. Pertanyaannya begini Pak Bambang, caranya bagaimana? Kalau saya harus melewati masalah dengan iman, maulah Pak. Saya mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan tidak meninggalkan saya. Pertanyaannya Pak Bambang, bagaimana caranya saya bisa beriman hebat di dalam masalah yang saya hadapi? Yang pertama, caranya adalah percaya Allah menyertai kita. Firman Allah dalam Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya ini sedang merintis di Jogja baru 1 tahun kasih Tuhan. Mohon doanya supaya cepat berhasil. Ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Ada salah satu jemaat yang saya rintis itu berkata, saya tahu tak bunuh diri aja ya. Waduh. Mendengar itu rasanya hikmat apa yang saya dapatkan ya untuk menasihati dia. Seorang yatim piatu, papa mamanya meninggal dalam jarak pendek karena COVID. Dan dia harus kehilangan papa mama, dia anak tunggal. Berat sekali menghidupi itu, dia tidak masuk di panti asuhan tapi dia hidup di rumahnya. Kita melihat dia masih pemudi ya, dia masih usia muda, mungkin sekitar 19-20 tahun. Dia butuh biaya makan keseharian, dia butuh bayar kuliah. Dan hari-hari ini dia sakit, dokter bilang harus ke rumah sakit tapi dia nggak mau karena nggak ada biaya. Bagi dia itu bertubi-tubi masalah yang berat. Maka kadang-kadang muncul sebuah kalimat, apa aku tak meninggalkan bumi ini aja yang mati lebih baik. Kita tidak bisa menghakimi, mosok gitu loh segitu, enggak. Tapi kita berusaha menyelami, memahami. Hatinya berat sekali. Dan kita harus mengerti kasih Tuhan ayat ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dompet kita kosong, Allah ada di sana. Kita sakit, Allah ada di sana. Kita punya masalah berat dalam pekerjaan, Allah ada di sana. Firman-Nya berkata bagaimana? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau kita bisa mempercayai Allah dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja, maka firman Allah berkata, apapun itu mendatangkan kebaikan. Amin. Dompet kosong, kalau kita bisa mengerti rencana Allah dalam dompet kosong, pasti itu demi kebaikan. Kita sakit, kalau kita bisa memahami Allah waktu kita sakit, pasti itu demi kebaikan. Kita hari ini buntu jalan bisnis kita,
Apalagi saya lihat di media sosial 3 tahun terakhir ada 5 perusahaan di Jawa Tengah ditutup, 15.000 orang di PHK. Bisa bayangkan? Kalau 15.000 saja di PHK, yang lulusan SMA sama kuliah, cari kerjaan gimana? Cari pekerjaan sulit. Makanya kemarin di Jogja ada orang bunuh diri di pinggir jalan. Pagi hari. Dan sing bunuh diri ya pinter juga. Kalau bunuh diri di rumah kan nanti nggak ketahuan ya. Kalau bunuh diri di pinggir jalan, ketahuan orang sudah mati. Mikirnya dia kan satu, kan langsung dikubur, betul nggak situ? Pinter dia milih tempat langsung dikubur, ketahuan langsung dikubur gitu. Kenapa? Ekonomi. Kita mengerti di media sosial ada seorang anak pendeta di Surabaya bunuh diri. Depresi bertahun-tahun. Nggak tertolong akhirnya bunuh diri. Kita harus mengerti dalam perjalanan hidup kita yang panjang ini. Ada banyak pergumulan, tapi kita juga tahu Allah menyertai kita. Amin. Itu harus mantap di iman kita, gitu Tuhan. Saya sama istri saya itu selalu saling menguatkan. Apapun yang kita hadapi Tuhan ada. Rasa berat mental, jiwa, pikiran kadang berat. Tapi iman harus terus naik. Tuhan menyertai kita. Kita harus percaya sama Tuhan. Dan puji Tuhan terus berjalan, waktu terus berjalan. Anak saya itu 4 kasih Tuhan. Tapi waktu saya keluar dari Tawangmangu, tahun 2011, saya itu ngomong sama istri saya, yang aku pengen keluar dari Tawangmangu untuk merintis hal yang baru. Begitu. Kita di sini udah lama loh, hampir 20 tahun. Lah istri saya waktu itu gak setuju. Gak setuju wis. Waktu gak setuju anak kami 3 gitu kan. Anak kami 3 masih kecil-kecil, istri saya gak setuju. Ya sudah. Saya tidak memaksa untuk dia setuju dan saya ingin menunggu waktu Tuhan. Biar Tuhan bicara sama istri saya kalau memang yang saya dapat dari Tuhan. Udah 3 tahun berikutnya istri saya berkata, yang aku serki yang pengen mentu yang. Serius nih, serius loh 3 tahun yang lalu aku ngomong loh, iya saya aku serk. Lah akhirnya tahun 2014 kami pamit, kami keluar, anak saya malah 4 kasih Tuhan. Istri saya, anak saya 3, dia kurang srek, anak 4 malah srek. Waktu keluar, saya ini suka pemuritan. Saya suka melatih anak muda, jadi terus kemudian dilepas, saya itu suka. Nah singkat cerita waktu berjalan, yang tinggal di rumah saya sama beberapa orang yang kos di sekitar rumah saya itu ada 13 orang. Plus 4 anak saya, bayangkan 17 orang. Mereka harus saya sekolahkan SMA, saya sekolahkan S2, saya sekolahkan S1. Dengan penghasilan seorang pendeta. Waktu itu saya keluar, saya ngomong sama istri saya, wes kamu bisanya apa? Aku tak ngajar PAUD ya? Yo, akhirnya saya ngajar PAUD. Aku soalnya ngajar teologi, saya ngelamar di STT, saya ngelamar diterima. Akhir bulan kami dapat gaji. Waktu akhir bulan kami dapat gaji istri saya dan gaji saya kumpulkan. Gaji kami berdua berapa? 1.350.000. Harus dengan belakang sekian orang. Apa bisa? Jawabannya adalah bisa. Sekarang mereka sudah lulus semua, sekarang mereka sudah melayani di mana-mana. Kita punya pergumulan, tapi kita juga percaya Tuhan menyertai. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya! Hari ini mungkin saudara punya pergumulan dan pergumulan itu membuat pressure buat jiwa saudara, pressure buat batin saudara. Tapi cara pertama kalau kita mau sekolah iman, melihat bagaimana Tuhan menolong kita, mari percaya Allah dalam segala sesuatu. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Dan di usia 51 tahun, saya ngomong sama istri saya, yuk kita ngerintis gereja. Ini di usia 51 tahun, usia saya sekarang 52. Setahun kemarin 51, terus kemudian ya wes yuk kita ngerintis. Kota yang Tuhan taruh di hati saya itu Jogja. Akhirnya kami memulai. Terus saya mikir, usia 51 nanti jadinya kapan ya? Nah saya diundang sama beberapa gereja begini, saya sharing sama gembala-gembala.
Bagaimana dulu awalnya mengawali dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saya dihiburkan sama beberapa gembala sidang. Pak, saya itu memulai usia 48. Kaca 4 tahun gak apa-apa wis. gitu. Terus berapa lama ini bisa jadi? 5 tahun. 5 tahun baru jadi gereja. Usia 48 dihitung tambah 5. Saya hitung-hitung itu sih Tuhan. Saya ketemu yang lain juga usia 42. Jadi usianya gak jauh-jauh. Kalau memulai usia 20, 25, kan panjang ini cita-cita. Tapi kalau di usia sudah setengah baya gitu, rasanya ngitung juga ini pikiran. Tapi saya melihat Tuhan menyertai kita. Amin. Jadi Bapak Saudara, kalau di usia Bapak Saudara hari ini usia berapa, terus kemudian Bapak Saudara muncul satu kerinduan, jangan berpikir, aduh Pak Bambang usiaku sekian. Enggak. Saya punya orang tua rohani, pemimpin STT Taumangu, Pak Sam Sokota. Saya sangat diberkati dengan iman beliau. Beliau berkata begini, Tuhan bicara sama saya harus mendirikan universitas. Tuhan bicara sama saya, harus mendirikan universitas. Coba lihat, Tuhan bicara sama saya. Dia bilang begitu. Lah Tuhan bicara sama dia itu usianya 72 tahun gak sih Tuhan? Saya mengerti beliau tidak punya perusahaan, tidak punya bank dana. Beliau hanya punya iman. Dan banyak alumni pesimis, wah nanti piye ya perjalanannya. Usia 72 tahun lah orang mulai menghitung-hitung umur manusia itu berapa. Ternyata apa yang terjadi ke situ Tuhan? Sekarang sudah berdiri universitas dan sudah wisuda angkatan yang pertama. Luar biasa. Saya melihat gitu, gimana ya iman bisa kayak gitu ya. Iman bisa sehebat itu. Nah saya sebagai junior itu ingin belajar. Ternyata salah satu ilmunya yang diturunkan ke saya dalam nasihat-nasihatnya tidak beda dengan ayat ini. Percaya Tuhan. Waktu membeli tanah itu 8.500 meter persegi. Bapak Saudara mengerti Taumangu itu hak guna bangunan hak GB. Makanya pembangunan tidak terlalu gampang karena hak GB. Investor malas masuk ke Taumangu. Lah pada waktu gubernurnya Bibit Waloyo, boleh dimiliki jadi hak milik. Wah kita senang. Yang diutus itu saya. Yang diutus saya untuk nego sama Pak Gubernur. Saya ketemu sama Pak Gubernur di kantornya beliau. Pak kami ini sudah sekian tahun lamanya tinggal di sini. Bapak terima kasih boleh jadi HM bla 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 bla. Tapi ini 4 miliar, wah Pak kebanyakan Pak. Boleh Pak dinego Pak kami yayasan sosial bla 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 bla. Akhirnya Pak Gubernur cuma bilang begini. 500 juta Pak ya. Wes Pol 3,5 M sudah nggak bisa dinego lagi. Ya saya pulang toh laporan. Om 3,5 M Om. Beliau bilang begini. Bambang bagaimana untuk mendatangkan 3,5 M? Logika saya jalan sebagai junior. Gampang Om, alumni kita ini kan 5.000 Om. Bolehlah yang sukses itu 2.000. 2.000 yang sukses sekali 1.000. Adakanlah reuni akbar, bagi beban, masa sih nggak bisa 100.000 per bulan? 100.000 per bulan kalau yang gerejanya berhasil gede pasti lebih dari 100.000 lah per bulan. 10 bulan Om kumpul 4 M kebeli. Wah ide cemerlang kan, ide manajemen yang keren kan. Tapi beliau bilang bagaimana? Beliau bilang saya tidak setuju Bambang. Aduh. Terus gimana Om? Beliau bilang begini, umumkan kepada semua sivitas akademika, doa pribadi, doa kelompok, doa minggu, doa malam, doa puasa, minta 4 M. Doa. Nah saya tanya, cuman doa tok Om. Bambang, doa itu bukan tok. Doa itu percaya Tuhan. Umumkan. Ya, saya umumkan. Ayo teman-teman, semua doa pribadi, doa kelompok, bla 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 bla, minta 4 M. Singkat cerita kasih Tuhan. Tidak perlu reuni. Sekolah itu sudah kepilih dengan 3,5 M. Lunas jadi hak milik Allah, itu luar biasa. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saya sedang mencontohkan apa Tuhan? Saya sedang mencontohkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, percaya dengan Allah. Amin. Yang kedua. Yang terakhir cara yang kedua adalah jangan gelisah
dan goyang hati kita. Kenapa saya katakan goyang? Ayatnya bunyinya begini. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Apa maksudnya ayat ini kasih Tuhan? Maksudnya ayat ini begini kasih Tuhan. Sejak kita percaya kepada Yesus, so perhatikan. Sejak kita percaya kepada Yesus, Allah itu sudah menaruh damai sejahtera di hati kita. Plek, itu sudah ditaruh. Beda dengan Yosua. Yosua belum ada Roh Kudus dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, waktu kita percaya kepada Yesus, itu damai sejahtera langsung ditinggalkan Allah kepada kita. Plek. Lah damai sejahtera itu membantu kita tenang dalam perjalanan hidup. Makanya clue-nya supaya damai sejahtera itu membuat kita tenang dalam perjalanan hidup. Clue-nya adalah jangan gelisah dan gentar hatimu. Apa artinya jangan gelisah? Jangan gelisah itu artinya begini kasih Tuhan. Informasi dari luar yang kita dengar, ya, informasi yang dari luar kita dengar, itu mengganggu perasaan kita, mengganggu pikiran kita. Nah itu disebut gelisah. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita punya pergumulan, kadang-kadang ada orang kasih masukan kan, kadang-kadang ada orang kasih input, dan kadang-kadang kita membaca sesuatu. Dan waktu sesuatu yang kita baca dan masukan yang kita dengar, itu kadang-kadang itu mengganggu kita punya pikiran. Kadang-kadang itu mengganggu kita punya perasaan. Makanya firman Allah, jangan gentar. Artinya apa? Kalau informasi itu masuk ke pikiran kita, informasi itu masuk ke telinga kita, informasi itu masuk ke hati kita, jangan sampai itu mengganggu dan hatimu goyang. Gitu. Jangan gentar itu artinya hatinya goyang. Awalnya percaya langsung, oh iya ya, jangan-jangan gitu ya, oh iya juga ya, masuk akal ya. Nah maksudnya begitu. Makanya Yesus berkata, damai sejahtera itu kutinggalkan kepadamu, kamu tugasnya hanya jangan gelisah dan jangan gentar, itu tugasmu. Maka damai sejahteraku akan bekerja dalam dirimu. Seperti handphone ini loh Bapak Saudara. Handphone ini kalau kita nyalakan, kita bisa menjelajah ke dunia lewat handphone. Tapi kalau handphone ini kita matikan, tidak ada manfaatnya. Damai sejahtera itu ada di hati kita, sudahlah taruh. Kalau itu kita hidupkan, kita on-kan, klik. Damai sejahtera itu tenang. Dompet kosong, tenang. Sakit, tenang. Kena masalah, tenang. Kalau damai sejahtera itu kita on-kan. Kalau damai sejahtera itu tidak kita on-kan, kita pasti terganggu. Dan kita goyang. Bagaimana cara men-on-kan damai sejahtera? Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Amin. Waktu informasi yang kita dengar itu tidak menggentarkan, menggoyahkan hati kita, damai sejahtera itu kerja. Dan kita dengan ketenangan itu, kita dapat hikmat jalan keluar. Kita harus begini, 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 begini. Masalah selesai dengan pertolongan Tuhan. Amin. Nah untuk itu yang pertama kasih Tuhan. Sekolah iman kita yang pertama, yuk kita percaya Allah yuk dalam segala sesuatu. Dan yang kedua adalah yuk segala informasi yang masuk dari telinga kita lewat yang kita baca, jangan sampai membuat hati kita gentar. Percaya Tuhan dalam segala sesuatu. Haleluya. Selalu bersyukur, selalu bersyukur.